Jadi memang yang ada di benakku, wah nanti ini jenazahnya bangun, atau nanti saya dihantuin gitu sama arwahnya gitu. Merias jenazah itu harus bersahaja, supaya orang yang melihat itu juga terlihatnya, wah ini she or he is ready to go to heaven gitu loh. Bahwa manusia itu hidup harus saling tolong menolong. Bahwa manusia itu layak dimanusiakan pada hari terakhir mereka. Harapan saya, kalau ngomongin harapan, perias jenazah layak untuk dijadikan cita-cita. Halo, nama saya Gloria Elsa. Saya 39 tahun. Saya adalah perias jenazah gratis di Jakarta, founder dari Maraton Kebaikan. Tahun 2001 adalah awal di mana saya memulai jadi perias jenazah dikarenakan mama adalah seorang perawat dan kebetulan beliau pelayanan di bidang memandikan jenazah. Tetapi tahun 2016 saya menekunin bidang perias jenazah ini secara profesional. Dan ketika tahun 2018 saya kehilangan suami saya memutuskan untuk memberi pelayanan kepada keluarga orang-orang berduka cita secara gratis untuk merias jenazah, untuk mengembalikan kebaikan Tuhan yang saya terima pada saat saya kehilangan suami saya gitu. Pada dasarnya kita sebagai manusia enggan untuk mempersiapkan kematian kita. Dan kematian suami saya adalah titik balik saya bernazar kepada Tuhan. Karena saya tidak tahu kalau misalnya suami saya akan meninggal dunia dan belum punya uang saat itu. Nah, banyak banget orang yang menolong saya. Dan part merawat jenazah itu adalah part yang paling mahal. Nah, ketika banyak orang yang menolong saya pada saat itu, saya merasa bahwa saya juga harus memberikan sesuatu kepada orang-orang pada saat mereka kedukaan. Itu sih ceritanya seperti itu. Pekerjaan saya sebelum menjadi perias jenazah adalah fotografer. Saya juga adalah model dan MC di mana-mana. Tapi memang mulai dari usia remaja saya suka banget sama makeup gitu. Tapi tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan makeup-makeupan lah, nggak ada. Kalau dari awal mulanya itu dari 2001, berarti 21 tahun saya menjadi perias jenazah, tetapi secara profesional itu baru 6 tahun dari tahun 2016. Kenapa saya bilang secara profesional? Karena saya tidak hanya merias jenazah keluarga saja gitu atau di lingkungan gereja, tapi sudah masyarakat umum gitu. Jadi saya menyebut profesional karena juga ilmu saya sudah mumpuni, pengalaman sudah banyak. Itu tahun 2016, berarti sekitar 6 tahunan lah. Awal mulanya menjadi perias jenazah manusiawi ya kalau kita takut, karena kita manusia pada dasarnya takut kematian gitu ya. Tapi karena saya harus merias keluarga sendiri, jadi rasa takutnya tidak terlalu berlebihan gitu ya. Lebih kepada saya fokus untuk
melakukan kebaikan, menolong orang aja sih sebenarnya. Kalau misalnya ngomongin rasa takut sih pasti takut lah untuk yang pertama kali gitu. Masyarakat Indonesia memang sudah disuguhin kan dengan banyak-banyak film horor gitu kan. Jadi memang yang ada di benakku, wah nanti ini jenazahnya bangun atau nanti saya dihantuin gitu sama arwahnya gitu. Padahal sebenarnya setelah saya jadi perias jenazah dan lama ini tidak ada hal-hal yang gimana-gimana sih. Pengalaman horor sebenarnya, horor itu udah biasa ya kalau kita di ngurusin jenazah itu udah biasa, tapi banyak sih ada beberapa yang kalau saya ngerias jenazah orang korban santet itu udah pasti saya mendengar banyak suara auman segala macam, karena memang terlahir indigo atau tidak indigo, ketika kamu ngurusin jenazah pasti energi itu kamu akan lebih sensitif gitu. Dan kebetulan kesensitifan saya itu bisa didengar dari dengaran. Jadi kalau horor tuh lebih kepada saya mendengar auman singa gitu kan, teriakan manusia. Terus kalau misalnya mati bunuh diri itu saya mendengar suara bahwa saya nggak diterima di mana-mana. Itu sih lebih kepada itu horor-horornya. Tapi kalau pada saat mengerjakan ada aja tiba-tiba keran air nyala gitu, itu udah biasa sih sebenarnya gitu. Merias jenazah orang meninggal dengan orang yang masih hidup itu sangat berbeda. Kalau meninggal itu biasanya kulitnya sudah nggak moist lagi, pori-pori sudah menutup, lebih mengeras, dan rasanya untuk nge-apply makeup itu agak rada-rada susah. Makanya saya mencoba trial and error, bagaimana cara ngurusin orang meninggal gitu ya, jenazah. Makeup ini harus kita pakai primer, itu harus ada pakai lem supaya foundation terus semua bagian-bagian part merias jenazah itu bisa nempel gitu. Kalau orang hidup lebih mudah lah. Permintaanku sih sudah pasti mereka pasti memintalah, ya namanya keluarga ditinggalkan itu biasanya banyak request, tapi banyak juga request aneh gitu. Kalau masih tahap wajar sih masih aku terima gitu ya. Tapi kalau udah nggak tahap wajar tuh aku bisa menjelaskan kepada mereka bahwa merias jenazah itu nggak boleh yang terlalu heboh atau di luar jalur merias jenazah pada umumnya gitu loh. Maksudnya harus soft glam gitu, tapi nggak boleh yang pernah ada minta harus pakai bling bling gitu kan, nggak mungkin kan gitu loh. Apa habis meninggal nanti ke diskotik di sana kan kita nggak tahu ya. Merias jenazah itu harus bersahaja supaya orang yang melihat itu juga terlihatnya, wah ini she or he is ready to go to heaven gitu loh. Ada beberapa jenazah yang meninggal karena korban kecelakaan atau mati bunuh diri atau kebakaran, itu memang mendapatkan perilaku khusus untuk mengurus mereka gitu loh. Jadi aku kerjasama sama dokter ahli forensik biasanya. Kalau ada luka segala macam mereka yang menjahit, nanti kita yang bakalan meriasnya, maksudnya mempercantik gitu loh, supaya hasil hasil riasannya lebih bagus lagi gitu loh. Biasa kita menggunakan clay untuk menutupi luka-luka gitu. Tapi kalau untuk part yang kita menjahit luka atau segala macam itu bukan bagian kita, tapi bagian dokter forensik gitu.
Saya adalah perias jenazah yang dikenal sebagai perias jenazah pembawa pesan si jenazah kepada keluarga. Biasanya roh-roh yang masih berkaitan dengan duniawi, contohnya dia masih punya hutang piutang, masih berantem sama keluarga, atau dulu memberikan hidupnya buat kuasa gelap, biasanya mereka bisikin ke saya sampaikan kepada keluarga gitu. Jadi menggunakan pemberian Tuhan ini untuk hal yang positif gitu ya. Karena kalau buat negatif mungkin saya akan berhenti jadi perias jenazah gitu. Jadi saya adalah orang yang mempelajari juga tentang mikromimik. Kalau boleh saya jelaskan, mikromimik adalah mimik wajah yang ditinggalkan ketika kalian meninggal. Jadi otak itu kayak rewind apa yang terjadi for the last time ketika kamu beristirahat, semuanya tubuh kalian itu nanti yang terpancar adalah mikromimik. Semua mikromimik jenazah itu pasti aku baca, dan rata-rata semua mikromimik itu mereka, aku ngomong sama keluarga, rata-rata sih bener ya gitu. Belum ada yang miss sih gitu loh, karena kita pelajari banget itu. Satu, challenge yang jadi perias jenazah itu Anda harus siap tidak bisa tidur. Hidup Anda terganggu karena merias jenazah itu gak kenal waktu. Jadi kematian adalah hal yang pasti, tapi kita tidak tahu jadwalnya ya kan, jadwal orang meninggal. Jadi harus siap-siap 24 hour per day, harus siap. Yang kedua, dihadapkan dengan banyaknya tantangan yang si jenazah meninggal gitu ya. Nanti kalian akan bertemu juga keluarga-keluarga yang tiba-tiba ketika kalian ngerias jenazah ada anak sama anak berantem, orang tuanya meninggal gitu. Kita jadi harus punya simpati gitu loh. Challenge-nya lebih kepada itu, sama pasti bakalan kena mental illness, udah pasti deh. Karena aku juga kena social anxiety. Itu saya dapatkan karena saya sudah terlalu sering kalau kita bilang nongkrong sama orang-orang meninggal gitu loh, sama jenazah. Jadi ketika kita ngelihat orang hidup itu kayak kita ngerasa this is not my habit gitu. Merias jenazah aku ini gratis, menggratiskan. Karena aku pernah di satu titik yang karena kayak saat kehilangan suami, nggak punya apa-apa, terus banyak banget orang yang baik yang nolong aku saat itu, dan rasanya aku harus mengembalikan apa yang Tuhan kasih pada hari itu. Dan pernah nggak sih kebayang sama kalian ketika kalian meninggal itu, kalian tidak mempersiapkan kematian kalian, bahwa orang yang masih hidup itu yang menanggung semua biaya-biaya gitu. Jadi aku memberi gratis supaya banyak orang yang tertolong, karena part untuk merias jenazah kebetulan part yang agak mahal untuk dibayar gitu loh. Biasanya range-nya dari 1,5 juta sampai puluhan juta. Jadi dengan menolong keluarga orang-orang berduka cita, saya mau kedukaan mereka bisa agak terhibur sedikit dengan saya memberikan gratis dan hasil make up-nya bagus gitu. Tahun 2016 adalah tahun dimana saya benar-benar nggak punya uang untuk beli makeup. Jadi temanku kebetulan pindahan kosan, terus buang makeup, akhirnya aku tampung. Aku cuma pengen tahu, kok nih makeup yang mahal-mahal nggak pernah dipakai, cuma jadi pajangan. Terus ketika dia pindah mau dibuang, bisa nggak ya aku ngerias pakai makeup kadaluarsa? Ternyata
pada saat aku coba bisa gitu. Jadi karena ini kerjaan sifatnya pelayanan, jadi saya juga menampung makeup kadaluarsa supaya kita juga bisa melindungi lingkungan, ya kan? Terus juga biaya yang keluar sedikit gitu loh. Dan orang yang punya makeup itu juga punya pahala dari memberikan kepada kami para perias jenazah. Maraton, ya itu adalah gerakan maraton kebaikan. Don't throw your makeup. Nggak cuma makeup doang, ternyata kita butuh wig buat para jenazah yang berjuang untuk sakit kanker. Terus kita juga open donasi buat kebaya dan jas, supaya juga orang-orang miskin yang berpulang nggak punya baju, kita bisa kasih pakaian yang layak gitu. Saya membuka kursus ngerias jenazah karena saya capek harus nge-retouch para perias jenazah di Jakarta yang kalau ngerias asal-asalan gitu loh. Jadi kalau kalian emang mau jadi perias jenazah atau kalian sudah menjadi perias jenazah di rumah duka atau di rumah sakit, boleh loh, pintu saya terbuka untuk orang-orang yang mau belajar merias jenazah gitu. Sekarang udah batch ke-8 dan anak murid saya udah dari Sabang sampai Merauke. Mereka datang dari luar kota, datang kemari hanya untuk belajar sama saya. Ternyata orang-orang yang ngerias jenazah itu pada saat praktek mereka seringkali mengundurkan diri karena nggak siap mental ketemu jenazah dan ketemu orang-orang yang berduka cita. Keluarganya itu kan biasa nangis kencang-kencang atau segala macam. Mereka kayak gue nggak siap mental nih untuk menerima ini. Jadi memang banyak orang yang belajar tapi sedikit yang lulus karena itu gitu loh. Tapi aku bangga sih ada anak-anak muridku, mereka udah luar biasa. Jenazah tuh sekarang cantik-cantik, gak asal-asalan, dan kita punya tren merias jenazah sendiri. Jadi pekerjaan ini of course sangat melelahkan. Energinya juga terkuras. Gak punya waktu buat anak, gak punya waktu buat diri sendiri. Tapi kembali lagi kepada janji sama Tuhan bahwa tidak ada hal yang bisa membuat aku berhenti selain nafas saya berhenti. Karena melayani orang yang masih hidup tuh banyak banget. Tapi orang-orang yang mengurus jenazah itu sangat sedikit. Dan gak banyak orang juga yang terpilih gitu. Nah, ketika aku tahu Tuhan memilih aku merasa spesial. Dan lelah udah pasti. Tapi berhenti jangan. Gitu. Bahwa kebaikan itu adalah keharusan, bukan pilihan. Bahwa manusia itu hidup harus saling tolong-menolong. Bahwa manusia itu layak dimanusiakan pada hari terakhir mereka. Harapan saya, perias jenazah layak untuk dijadikan cita-cita. Karena ngerias jenazah itu gak hanya mempercantik si jenazah, tapi membuat layak dan kita ikut celebrate bareng si jenazah kemenangan hidup mereka. you